Kerusakan instalasi pengolahan air atau IPA Waribang milik Perumda Air Minum Sewakadharma alias PDAM Kota Denpasar di Jalan Waribang, Kesiman Petilan, Denpasar Timur, yang rusak akibat diterjang banjir bandang, terus diperbaiki. Dengan mengerahkan alat berat dan 20 pekerja, sampah-sampah, terutama 2 pohon raksasa yang merusak intek dan peralatan lainnya, disingkirkan dari Sungai Ayung. Direktur Utama atau Dirut Perumda Air Minum Sewakadharma Kota Denpasar, I Putuyasa, pada hari Kamis tanggal 18 September tahun 2025, mengungkapkan upaya menormalisasi IPA Waribang dari kerusakan terus dilakukan pasca banjir hingga rampung. Pekerjaan memerlukan waktu cukup lama karena 2 kayu raksasa yang menyangkut di kisdam harus disingkirkan dengan cara dipotong-potong. Kerusakan akibat terjangan banjir bandang ternyata tak hanya pada rumah intek, tapi bangunan bendung karet, rumah panel, dan bangunan saringan sampah. Saat banjir pada hari Rabu tanggal 10 September tahun 2025 aliran air ke para pelanggan PDAM sempat dihentikan sementara, mengingat besarnya air di Sungai Ayung. Begitu air surut, panel-panel temporer segera dipanaskan pada hari Kamis tanggal 11 September tahun 2025 sore walau belum maksimal. Hal itu karena bendungan masih tertutup pohon beringin dan pohon suar berdiameter 1,5 meter. Kedua pohon ini membendung sampah-sampah dari hulu sehingga menghambat aliran air menuju rumah intek. Saat itu ketinggian air di Sungai Ayung mencapai ketinggian 4 meter, sedangkan sebelumnya hanya 2 meter. Putuyasa menambahkan untuk menormalisasi IPA, pihak PDAM Denpasar juga membangun kisdam di sisi timur dan barat Sungai Ayung, sehingga pada hari Kamis operasional bisa 100%. Gangguan juga terjadi di IPA Tukat Petanu, Gianyar, dan IPA di Tukat Penet, Badung Barat, sehingga mengganggu aliran air ke rumah-rumah pelanggan di beberapa tempat khususnya di Denpasar Barat. Dengan terjadinya gangguan akibat banjir tersebut, Putuyasa mengimbau para pelanggan agar maklum lantaran musibah tidak dapat diprediksi. Jika sampai ada warga yang tidak memperoleh air, pihaknya menyediakan 4 truk tangki yang siap mengangkut air ke pelanggan. Selain itu ada bantuan mobil lain, termasuk dari PMI dan Dinas Pemadam Kebakaran. Mengenai kerugian yang dialami PDAM Denpasar akibat banjir, Putuyasa mengungkapkan cukup besar. Dia belum dapat memastikan jumlah total kerugiannya, karena masih dihitung oleh petugas di lapangan. Dia mencontohkan harga 1 unit panel saja bisa mencapai 700 juta rupiah hingga 800 juta rupiah dan alat test track yang juga berkisar 800 juta rupiah, serta rumah pompa. Yang terpenting, menurut Putuyasa, perbaikan terus dilakukan sehingga IPA dapat beroperasi dan para pelanggan cepat memperoleh air bersih. Sedangkan untuk menghadapi ancaman bencana, pihaknya sudah punya mitigasi risiko, sehingga perbaikan bisa dilakukan secepat mungkin dan tak sampai mengganggu operasional IPA. Untuk IPA kita yang di Waribang, memang tanggal 10 September kemarin, rumah intek kita dan rumah panel terendam banjir, sehingga kita stop produksi waktu itu di tanggal 10 stop produksi. Begitu airnya surut, panel-panelnya kita panaskan, kita membuat panel temporary benar sementara, sehingga tanggal 11 jam 3 sore sudah kita bisa operasionalkan, walaupun tidak 100% bisa beroperasi, baru 80%. Karena di bendungnya masih tertutup batang-batang kayu dengan diameter kurang lebih 1 meter. Batang kayu, ada 2 batang kayu. Di sisi timur yang melintang ke barat, itu batang kayu suar, diameternya 1,5 meter. Yang di sisi barat melintang ke timur, itu diameternya juga 1,5 meter, itu pohon beringin. Doplang Suyatnyana melaporkan untuk Denpos Channel.